Halo Halo Mas Mas Dedi, Edi. selamat dari Ah, rumah. Kita dipertemukan kembali dalam acara ibadah sekolah setelah minggu minggu pagi. pagi hari ini. Sekarang bertemu kembali bersama saya Bapak Dwi dan ditemani oleh kakak yang ganteng, yang ismut, ialah Ya, kakak Kak Pian. Kak Fian. Ya. Gimana adik-adik? Kabarnya pada pagi hari ini nih? Yang pasti adik-adik di rumah saat ini sudah pada mandi, Ya, sudah siap. sudah siap, sudah ada di depan layar HP. HP atau layar TV. Iya. Yuk mari kita awali untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan kita memujikan hari ini kurasa bahagia. Sambil bangkit berdiri adik-adik, kita memuji Tuhan, buka kita untuk Tuhan. Ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengkan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan merangkak di Kau sahabatku, kau saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudariku, ada yang dapat memisahkan kita. Kita mau sekali lagi aja ya. Kita Biar mau tambah semangat. lebih semangat. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengkan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan merangkak di Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudariku, ada yang dapat memisahkan kita. Ada yang dapat memisahkan kita. Kita itu bersahabat, Iya, bersaudara. bersaudara. Adik-adik yang ada di rumah bersahabat dengan Mas Dwi, bersahabat dengan Kak Pian Kakak juga. Pian. Juga kita itu bersaudara dalam Tuhan. Iya. Kita sama-sama
anak Tuhan. Mari kita sebelum melanjutkan ibadah ini, terlebih dahulu kita mau datang dalam kehadirat Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah pada minggu pagi ini Tuhan. Engkau berkati ibadah pada minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan penuh rasa syukur dan penuh sukacita hanya padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa. Amin. Ya, mau lanjut apa? Lanjut. Tentunya Kak Pian, Pak Dwi masih semangat ya di sini ya. Jelas. Tentunya juga adik-adik yang ada di rumah sekarang Harus juga lebih semangat. harus lebih bersukacita. Iya. Kita mau pujikan itu Kak Pian. Apa tadi? Mari kita bersukaria. Ya. Mari kita bersukaria. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersukaria untuk Tuhan. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Bila hati yang hadir, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita mungkin sekali lagi. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Bila hati yang sedih, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Lagunya agak tinggi ya. Iya. Kalian ya. Karena kan buat Banyak menguras banyak tenaga. Iya, buat berkarya. Tapi buat Tuhan semua semua berikan. tidak masalah. Iya. Jadi semakin kita banyak memuji nama Tuhan, semakin kita diberkati dan kita diberikan kesehatan. Iya. Selanjutnya adik-adik, Kita mau memberikan bantu. ya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan dengan dimasukkan dalam amplop dan dikumpulkan. Mari kita Masukkan memberikan persembahan pada Tuhan dengan kita memujikan pujian Bapa Ku datang. Amin. Bapa Ku datang pada
dalam doa kita mau berdoa buat persembahan kita untuk Tuhan. Bapa kami ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa, atas setiap pemberian yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami memberikan bagian apa yang menjadi kepunyaan kami ya Tuhan, untuk kami persembahkan untuk Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan layakkan persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati buat bendahara yang mengelola ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat buat bendahara yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di gereja-Mu ini. Tuhan Yesus Kristus, ya sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Priscil ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati beliau di dalam menyampaikan firman-Mu untuk anak-anak ya Tuhan, kiranya apa yang disampaikannya ini ya Tuhan hanya kehendak-Mu lah ya Tuhan yang boleh berbicara ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati pula buat anak-anak ya Tuhan yang ada saat ini ada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka ya Tuhan di dalam mereka mempersiapkan, mereka mendengar, mereka mempersiapkan hatinya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apa yang mereka terima pada ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan dapat menjadi berkat buat kehidupan anak-anak Tuhan hari lepas. Terima kasih ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, untuk selanjutnya mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Priscil ini. Adik-adik bisa mempersiapkan Alkitab, memasang telinga, menyiapkan hati untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk Ibu Priscil ini kami persilakan. Halo, selamat pagi adik-adik. Salam. Ketemu lagi dengan Bu Pristi. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setelah tadi kalian sudah memuji nama Tuhan, sudah berolahraga ya, dengan memuji, semangat kan berkeringat, jadi berolahraga. Walaupun kita di rumah kita masing-masing ya, ibadah sekolah minggunya, tapi Bu Pristi percaya kalian semua mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, pagi hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan tentang Yosua. Kemarin mungkin sudah diceritakan ya minggu yang lalu, kita akan ini lanjutannya. Kita baca di dalam kitab ya, di Perjanjian Lama ya, yaitu di kitab Yosua. Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya 1 sampai ke Yosua pasal keempat, ayatnya yang ke-10 ya. Di sini Kristi akan cerita nanti, tapi sebelum kita bercerita, mendengar kebenaran firman Tuhan, membaca firman, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan telah mempertemukan kami kembali Tuhan di dalam ibadah anak sekolah minggu pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun anak-anak kami ada di rumah mereka masing-masing, tapi mereka mempunyai semangat Tuhan untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu, boleh memuji nama-Mu di dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin firman ini Tuhan, pelayanan ibadah ini, juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin,
Sehingga apa yang kami perkatakan semua itu hanya dari-Mu saja Tuhan. Boleh dimengerti oleh anak-anak kami Tuhan, terlebih boleh diterapkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, pada pagi hari ini pelajaran kita tentang Yosua ya. Kita beri judul mengingat kuasa Tuhan. Nah, seperti apa itu mengingat kuasa Tuhan ya? Nah, mungkin minggu yang lalu sudah diceritakan ya, kalian mungkin masih ada yang ingat tentang yang memimpin bangsa Israel, mungkin minggu-minggu yang lalu dulu yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah Musa. Nah, ini sekarang setelah Musa meninggal digantikan dengan Yosua ya, memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan ya. Tapi menuju ke tanah Kanaan itu adalah susah ya. Banyak rintangannya. Nah, di sini juga diceritakan ya. Yosua ini juga memimpin bangsa Israel yang banyak sekali jumlahnya. Karena ada beberapa suku. Ada beberapa suku bangsa Israel yang harus dibawa oleh Yosua menuju ke tanah Kanaan. Setelah Yosua berangkat, ya, setelah Musa meninggal, Yosua memimpin bangsa Israel ini mau menuju ke tanah Kanaan, dia juga harus menyeberangi sungai, ya, menyeberangi sungai yang besar, sungainya besar, lebar ya. Mungkin sungai Banjir Kanal mungkin itu kecil, tapi sungai Yordan itu sungainya luas sekali ya. Nah, di sini Yosua memimpin bangsa Israel sambil apa? Keluar dari tanah ini menuju ke tanah perjanjian dengan membawa tabut Tuhan, tabut perjanjian. Ingat tabut itu apa? Ya, tabut itu adalah dua loh batu yang dimasukkan di dalam sebuah kotak yang harus dipikul dibawanya ya. Membawa ke tanah Kanaan juga harus membawa tabutnya, itu juga harus dibawa. Nah, di sini Yosua juga harus membawa tabut itu. Tabut itu yang dibawa, yang harus dibawa, yang harus dipikul juga oleh suku Lewi, ya, tidak boleh suku yang lain, tapi harus dibawa, yang mengangkat tabut itu ada suku Lewi. Nah, bagaimana ini harus membawanya, juga harus memimpin bangsa Israel yang banyak sekali ya, yang mungkin beribu-ribu jumlahnya, yang berat, sampai beratus-ratus ribu jumlahnya ya, orangnya itu baik yang kecil ataupun yang besar. Nah, di sini Yosua harus minta hikmat juga dari Tuhan ya. Yosua bingung bagaimana menyeberangi sungai Yordan, padahal sungainya luas ya, sungai Yordannya luas. Nah, pada waktu itu kebetulan sedang musim menuai. Kalau biasanya kalau sedang musim menuai ini sungainya apa? Banjir, sungainya meluap ya sampai apa? Bagaimana ya menyeberang sungai seperti itu? Yosua bingung. Bagaimana? Akhirnya apa? Yosua ingat. Yosua minta petunjuk kepada siapa? Petunjuk kepada Tuhan. Ya, dia minta petunjuk pada Tuhan. Ya. Tuhan, anak Engkau yang telah memilih hamba-Mu, Tuhan, Yosua, doa. Yosua berdoa. Kami berjanji Tuhan, kami juga akan menuruti apa? Perintah-Mu. Ya, Yosua minta petunjuk pada Tuhan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mengikuti dan taat pada perintah-Ku, kamu juga harus mengikuti apa yang aku katakan. Ya, firman Tuhan berkata begitu. Ya, Tuhan berkata, kalau kamu mau taat padaku, aku akan memberikan yang kamu minta. Ya, akhirnya Yosua minta. Ya, minta hikmat pada Tuhan ya, bahwa bangsa itu harus menguduskan diri dulu. Apa itu menguduskan diri? Berarti menguduskan diri itu adalah menyucikan diri, harus taat ya. Nah, akhirnya Yosua
turut dengan perintah Tuhan. Ya harus yang barisan paling depan adalah yang membawa tadi apa? Membawa tabut Tuhan. Yang harus dipikul ya, tabutnya itu tidak ditenteng atau apa, tapi harus dipikul karena berat ya. Tabut harus dipikul. Setelah itu baru barisan bangsa-bangsa Israel. Antara depan sendiri Yosua yang memimpin. Setelah Yosua baru tabut Tuhan, para imam yang mengangkat tadi ya. Itu harus ada jaraknya seperti kita saat ini ya. Kita kalau kemana-mana harus ada jarak. Dengan orang lain, mungkin kalau dengan saudara kita masih bisa, nggak apa-apa dekatan. Tapi kalau dengan orang lain, misalnya kita lagi pergi jalan-jalan, kita kan juga harus jaga jarak ya. Naik angkot aja ada jaraknya. Nah ini juga Yosua juga harus memberi perintah kepada bangsa Israel yang mengikuti, yang mau menyeberang ke Sungai Yordan, harus juga dengan jarak. Jaraknya kira-kira ada 2000 hasta. Berapa ya itu 2000 hasta, Bu Pristi? Aduh, ya kira-kira aja 1 hasta itu ada 45 cm. Berarti dikalikan 45 cm dikalikan 2000. Minta tolong nanti yang di rumah kakaknya atau ibunya atau papahnya suruh menghitung berapa itu Pak. 2000 hasta itu ada berapa senti. Nah, akhirnya bangsa Israel menuruti. Kan Yosua menurut sama taat pada Tuhan ya. Bagaimana menyeberangi kalau sungainya sedang meluap, sedang banjir. Tapi Tuhan berfirman, apa? Jejakkanlah kakimu setelah apa? Para pengangkat ya, yang ngangkat tabut Tuhan tadi ada imamnya 4 ya, yang ngangkat tabut itu kan dipotong, ada peti dipotong itu. Setelah mencelupkan kakinya di Sungai Yordan, apa? Airnya menjadi kering. Padahal waktu itu sungainya lagi meluap-luap, airnya lagi banyak. Tapi setelah pengangkut tabut itu masuk ke dalam sungai, tiba-tiba sungainya jadi kering. Suatu keajaiban ya, suatu mujizat ya. Wah, Tuhan memang luar biasa. Akhirnya tanah menjadi kering dan para pengangkut tabut itu tidak boleh berjalan tapi harus berdiri. Barulah bangsa Israel yang lainnya mengikuti, menyeberang karena sungainya sudah kering. Setelah sungai mengering dan para bangsa Israel menyeberang, Yosua juga diingatkan, kamu harus memilih 12 orang dari 12 suku untuk apa? Mengambil batu, adik-adik. Suruh mengambil batu. Ya, kan ada 12 suku. Jadi 1 orang ambil batu 1, ambil lagi 1, sampai berapa? 12 orang ya, untuk dibawa ke seberang sungai. Setelah itu ya, sambil menyeberang dia bernyanyi. Menyeberang Sungai Yordan, haleluya, meski banyak rintangan, haleluya. Nah, itu sambil menyanyi, kan tidak terasa ya, sampai seberang. Nah, setelah semua bangsa Israel yang menyeberang, Yosua turun juga mengambil apa? Mengambil batu, 12 batu tadi juga disusun di antara apa? Di bekas telapak kaki para imam tadi yang ngambil batu, lalu disusun 12 batu disusun menjadi seperti apa ya? Menara mungkin ya. Karena hanya 12 batu, menaranya berarti kecil ya. Ya. Kecil. Itu sebagai apa? Tanda. Setelah Yosua selesai membuat apa? Menyusun batu-batu yang di tengah sungai, barulah Yosua menyeberang. Setelah Yosua menyeberang, baru siapa tadi yang mengangkat tabut juga menyeberang. Setelah menyeberang sampai menginjakkan tanah, baru airnya sungainya meluap lagi. Nah, itulah suatu apa yang di Tuhan ya. Nah, setelah bangsa Israel tadi sudah pada menyeberang, terus airnya apa? Meluap lagi ya, airnya banyak lagi, Sungai Yordannya penuh air lagi. Nah,
itulah suatu tanda ya, kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita dan Tuhan pasti juga akan memberikan. Nah, itu suatu tanda yang ditunjukkan Tuhan kepada bangsa Israel ya, bahwa kita harus tetap ingat. Mungkin kita di dalam pergumulan kita juga kita kadang mikirnya, waduh aku ra iso. Pikir dengan kekuatan kita sendiri ya. Tapi kalau Yosua ini tidak. Yosua tetap mengandalkan Tuhan. Setelah sungai meluap dan batu-batu tadi yang dibawa oleh para imam juga disusun lagi. Tapi di darat tadi sudah berarti sudah sampai di seberang sungai Yordan, di darat. Batunya disusun lagi di daerah karena sudah di seberang, berarti sudah sampai di Gilgal namanya ya. 12 batu yang disusun di Gilgal. Nah, Yosua menyusunnya tadi di tengah sungai. Nah, itu juga sebagai tanda apa? Peringatan ya. Bahwa nanti kalau anak-anak kita atau cucu-cucu kita ke sungai Yordan ataupun di seberang di Gilgal, itu batu-batu masih ada ya. Kata di Alkitab di firman Tuhan juga disebutkan bahwa itu ya, di sini ada di Yosua pasalnya yang ke-4 ya. Yosua pasal 4 ayatnya yang ke-9 ya. Yosua menegakkan 12 batu di tengah sungai Yordan di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkut tabut. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Nah, itu kan Tuhan berjanji ya, sudah dituliskan bahwa batu pun masih ada sampai sekarang. Yang di Gilgal pun yang dibawa oleh para imam tadi, 12 suku tadi juga masih ada di tempatnya di Gilgal sana. Nah, itulah ya suatu peringatan ya kalau kita menyatakan kuasa Tuhan. Nah, di sini tuh disebutkan tadi judulnya ada mengingat kuasa Tuhan. Nah, itu kuasa Tuhan yang ditunjukkan kepada bangsa Israel melalui Yosua yang memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Nah, kita harus tetap ingat ya akan cinta Tuhan ya. Kita akan ingat ya cinta Tuhan, kita tetap ingat walaupun kita mungkin saat ini juga sedang bisa pandemi COVID ya. Gak habis-habis di rumah terus jenuh banget, capek belajar di rumah, apa-apa di rumah, tidak boleh kemana-mana, ibadah sekolah minggu pun harus di rumah. Aduh, kapan Tuhan? Tapi kita percaya. Kalau kita percaya pada Tuhan, serahkan segala sesuatu kita pada Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan. Tuhan pasti akan berikan kekuatan yang baru, masa depan yang baru, yang mungkin lebih enak ya daripada sekarang. Nah, sekarang kita bersabar dulu ya, kita beribadah di rumah, kita juga lakukan, bersekolah di rumah kita lakukan, tapi biarlah semua itu boleh kita lalui dengan apa? Sukacita ya. Kita dengan bersukacita kita pasti akan menuai hasilnya. Seperti Yosua tadi yang taat pada Tuhan, lalu ingat perintah Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan pasti akan buka jalan. Dan Yosua juga selalu taat, Yosua minta petunjuk pada Tuhan, Tuhan juga akan buka jalan. Nah, ayat mas kita ada di dalam Mazmur ya, ada di dalam Mazmur, itu masih di dalam perjanjian lama ya, di kitab Mazmur 103, ya Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah itu, kita harus tetap ingat akan kebaikannya. Kebaikan siapa? Kebaikan Tuhan. Nah, itu ada lagunya juga ya. Ya, lagunya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku,
ku tidak akan mundur lagi. Ku sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Nah, itu kita tidak boleh mundur lagi. Masa kita sudah maju ke depan, sudah sampai di seberang Sungai Yordan, kita mau melangkah ke belakang lagi, nyebrang Sungai Yordan lagi? Tidak mau ya. Kita tetap akan ingat cinta Tuhan. Ya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Ya, itu ya, tidak mau mundur lagi. Menyeberang Sungai Yordan, haleluya. Kita tidak boleh takut karena kita bersama dengan Tuhan. Ya, seperti tadi tuh bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan sambil bernyanyi, tidak terasa kita sudah sampai di seberang. Nah, firman pagi hari ini mengingatkan kita akan kuasa Tuhan, ya. Ingat pujiannya, tidak boleh mundur lagi, tengok lagi ke belakang, tidak boleh. Kita tetap bersukacita, menyeberang pun kita juga dengan puji Tuhan, ya. Menyeberang Sungai Yordan, haleluya. Meski banyak rintangan, haleluya. Menyeberang Sungai Yordan, haleluya. Kita pastilah kita menang, haleluya. Nah, pasti kita menang bersama dengan Tuhan. Ingat ya, pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Yosua yang menyeberang Sungai Yordan dan mendirikan apa tadi? 12 batu yang disusun untuk sebagai peringatan bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, ingat, bangsa Israel sudah menyeberang Sungai Yordan menuju ke tanah Kanaan. Ya, itu kita firman pada pagi hari ini kita akan tutup di dalam kita berdoa untuk firman. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Walaupun anak-anak kami di rumah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan anak kami ini Tuhan untuk boleh mengerti, untuk boleh selalu mengingat akan kuasa-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, yang selalu juga mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah sampai menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan boleh selesai berkata-kata, tapi biarlah segala sesuatunya boleh terima dengan anak-anak-Mu dengan penuh sukacita dan boleh dilakukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ingat ya, menyeberang Sungai Yordan, haleluya, dan tetap ingat akan cinta Tuhan. Salam. Ya, gimana adik-adik? Firmannya tadi. Firman yang disampaikan oleh Ibu Pristi. Yang Pastinya pasti, menguatkan kita. Ya, kita dapat belajar dari firman itu bahwa dalam kehidupan kita selalu Ingat akan kuasa Tuhan. Kita harus ingat akan kuasa Tuhan. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Di situ dengan kita belajar akan firman Tuhan, kita dapat melampaui hari-hari kita penuh dengan sukacita. Iya. Apalagi kan saat kayak gini kan sulit gitu ya. Ya, apalagi saat ini Pasti pada bosan di rumah. ya, tapi dengan kita mengandalkan Tuhan,
kita akan diberi kekuatan, adik-adik semua akan senantiasa selalu merasakan Sukacita. bersukacita dan bersyukur. Iya. Dan tiba saatnya kita mau mengakhiri kalian. Iya. Kita mau mengakhiri untuk ibadah pada pagi hari ini, tapi terlebih dahulu kita mau berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami berterima kasih karena ibadah pada pagi hari ini telah kami selesaikan dengan penuh rasa syukur Tuhan, penuh rasa sukacita di hati kami Tuhan. Semoga firman apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Priskir ini Tuhan dapat selalu kami lakukan di setiap kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Dan juga sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kau berkati, Kau sertai hingga kami tidur malam nanti Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini Mas Bian. Ya. Mau mengingatkan adik-adik yang ada di rumah. Oh, apa? Itu tentang kuis lomba ya kemarin yang Lomba disampaikan kayaknya. Ibu Tri. Lomba. Itu adik-adik yang ada di rumah, anak sekolah minggu dapat Membuat. itu udah bernyanyi Oh, dengan iya. disyuting ya. Iya, Contohnya kayak- disyuting pakai HP. Iya. Minta tolong papa atau Mama. mamahnya untuk merekam. Iya. Nanti dari pujian itu dikirimkan lewat WA-nya Ibu Tri atau Bapak Dwi dengan nomor ya, Nomor di bawah ini. nomor di bawah ini ya. Jadi adik-adik di rumah mempersembahkan pujian, satu pujian saja, terserah mau pujian apa yang memuji nama Tuhan tentunya. Iya. Dengan nanti minta tolong sama papa atau Mama mamanya buat ngerekam. untuk direkam, disyuting itu, jadikan video, nanti dikirimkan lewat WA-nya Bapak Dwi atau Ibu Tri. Iya. Nanti untuk pemenangnya nanti diumumkan Kapan? belum tahu, nanti Oh. Bapak Dwi tak tanya Iya, Ibu iya. Tri. Iya, iya. Tapi yang pasti adik-adik dapat memuji Tuhan nanti lewat kuis ini. Nanti yang pasti hadiahnya sangat menarik. Mantap. Hadiahnya waktu Natalan Pasti ada pada nggak sabar lagi. pada antusias, pada Iya. semangat. Mari sebelum kita Akhiri. undur diri atau Iya. kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau memujikan nama Tuhan dengan kita memujikan Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi
hari Minggu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.